Bab 1071, Tidak Puas. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menolak Lu Zi sebelum sekelompok tetua dari klan Lu angkat bicara. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menolak mereka sama sekali. Sementara itu, pemimpin klan dari klan Lu, Lu Rui dan tetua penjaga klan Lu lainnya sedang menatapnya dengan antisipasi. Bagaimana dia bisa menolak mereka? Secara alami, dia bisa menolak mereka jika dia benar-benar menginginkannya. Namun, dia menepis pemikiran untuk menolak mereka karena dia akan mendapat manfaat dari klan Lu di masa depan. Aku akan ikut bersenang-senang kalau begitu. Duan Lingtian mengangguk dan menerima tawaran itu. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali menjadi juri utama kompetisi alkemis yang diselenggarakan oleh klan Lu. Selain itu, dia akan dapat mengamati teknik para alkemis dari dekat. Dia tidak berniat untuk menjelajah ke medisin refinement Dao. Memori penyempurnaan obat yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali sudah cukup baginya untuk berada di puncak di benua awan. Seseorang harus tahu bahwa Kaisar Bela Diri kelahiran kembali bahkan lebih tinggi dari seorang alkemis kelas 1. Dia adalah seorang alkemis kelas kerajaan saat itu. Sebagai seseorang yang mewarisi ingatan seorang alkemis kelas kerajaan, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menilai tingkat penyempurnaan obat dari sekelompok alkemis kelas 5 dan kelas 6. Duan Lingtian ingin menolak tawaran itu lebih awal karena menurutnya itu merepotkan. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang bahkan jika itu merepotkan. Ada pepatah yang berbunyi, jika seseorang mengundang Anda makan dan Anda menerima keramahannya, Anda akan kesulitan untuk mengatakan apapun yang menentangnya. Meskipun dia belum mendapat manfaat dari klan Lu, dia akan mendapat manfaat dari mereka di masa depan. Lagi pula itulah tujuan utama dia bergabung dengan Lu Clan. Berhenti. Tiba-tiba, teriakan keras memasuki telinga Duan Lingtian. Dia terkejut dan berbalik untuk melihat orang yang berteriak. Lu Bai. Segera setelah itu, Duan Lingtian melihat orang yang berteriak adalah tuan muda kedua Lu Clan, Lu Bai. Dia meneriaki tiga pria parubaya yang diam-diam mencoba pergi. Ketika Duan Lingtian melihat ke arah di mana Lu Bai melihat, dia melihat ketiga pria itu dan mengenali mereka hanya dengan pandangan sekilas. Tiga pria parubaya itu tidak lain adalah tiga orang yang tidak menghormati Feng Tianwu yang terbaring di peti mati es dan kemudian terluka olehnya. Mereka bertiga ingin membalas dendam. Pria parubaya berpakaian hijau bekerja dengan tetua klan Lu, Lu Zhao, dalam upaya untuk mencegah Duan Lingtian berpartisipasi dalam kompetisi alkemis yang diselenggarakan oleh klan Lu. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Sampai-sampai Lu Zhao bahkan mati di tangan Duan Lingtian. Setelah itu, Duan Lingtian tidak lagi peduli dengan mereka bertiga. Dia sibuk berurusan dengan tuan muda ketiga klan Lu, Lu Huai. Pada akhirnya, dia menjadi tetua sementara klan Lu. Jelas ketiga pria parubaya itu ingin melarikan diri setelah mereka melihatnya mencapai tujuannya. Namun, bukankah terlalu lunak untuk membiarkan mereka pergi begitu saja? Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia melihat ketiga pria parubaya itu. Wajahnya berubah muram. Mengikuti teriakan keras Lu Bai, semua orang, termasuk Duan Lingtian, mata mereka tertuju pada ketiga pria itu. Mereka bertiga membeku seolah-olah mereka telah berubah menjadi patung. Tuan Duan Lingtian, tolong lepaskan kami. Segera setelah itu, salah satu dari mereka berbalik dan berlutut di tanah. Dia melanjutkan untuk bersujud ke Duan Lingtian dan memohon belas kasihan. Tuan Duan Lingtian, tolong selamatkan hidupku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Pria lain diikuti dengan berlutut dan bersujud. Hanya pria parubaya berpakaian hijau yang dibiarkan berdiri dan menatap Duan Lingtian yang membunuh pamannya. Huff, beraninya kamu menatap penatua Duan dengan mata kotormu. Jeritan bergema di udara tiba-tiba. Selanjutnya, Duan Lingtian merasakan embusan angin di sisinya. Jelas sekali bahwa seseorang telah berlari melewatinya. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu sama sekali. Bang! Ketika dia sadar kembali, dia segera mendengar suara keras. Dia melihat siluet seperti bambu di tempat pria parubaya berpakaian hijau itu berdiri. Itu adalah salah satu dari tiga tetua penjaga klan Lu, Lu Gui. Kabut darah menggantung di udara dekat Lu Gui, dan pria parubaya berpakaian hijau itu tidak terlihat. Duan Lingtian tahu betul bahwa pria parubaya berpakaian hijau itu sudah mati. Dia dibunuh oleh Lu Gui. Kabut darah adalah hasil dari ledakan tubuhnya. Lu Gui,
tetua penjaga klan Lu, adalah seorang raja bela diri yang kuat. Sangat mudah baginya untuk membunuh pria parubaya berpakaian hijau. Sebelum energi langit dan bumi bahkan muncul, pria parubaya berpakaian hijau telah mati dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Tuan Duan Lingtian, mohon kasihanilah. Tuan Duan Lingtian, mohon ampun. Penatua Gui, mohon ampun. Penatua Gui, mohon ampun. Ekspresi dua pria parubaya yang tersisa berubah ketika mereka menyaksikan kematian teman mereka. Mereka bersujud keras di tanah dan memohon belas kasihan dengan ketakutan. Segera setelah itu, kepala mereka mulai berdarah. Penatua Duan, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Lu Gui berbalik dan tersenyum sambil menatap Duan Lingtian. Namun, senyum di pipinya yang cekung tampak lebih mengerikan daripada menangis. Aku tidak peduli, Duan Lingtian berkata dengan santai sambil mengangkat bahu. Pada saat yang sama, dia memalingkan muka dari dua pria parubaya itu. Dia mengabaikan mereka seolah-olah mereka terbuat dari udara. Lu Gui tertegun sejenak sebelum dia melihat pemimpin klan Lu Rui. Tidak ada alasan bagi orang-orang yang telah menyinggung Penatua Duan untuk hidup di dunia ini, kata Lu Rui acuh tak acuh. Tidak, kedua pria parubaya yang berlutut di tanah bergidik dan segera mengangkat kepala mereka. Ekspresi wajah mereka berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata Lu Rui. Bang! Hampir segera setelah mereka mengangkat kepala, ledakan keras bergema seperti guntur di udara. Di bawah pengawasan semua orang, mereka mengalami apa yang dialami pria parubaya berpakaian hijau. Mereka berubah menjadi kabut darah dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Terkesiap, 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 terkesiap. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi alkemis tidak bisa tidak menarik napas dengan tajam. Mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka melihat Duan Lingtian lagi. Sejak tetua Duan ini bergabung dengan klan Lu, sepertinya posisinya di klan bahkan lebih tinggi daripada pemimpin klan dari klan Lu. Seseorang berseru, itu normal, lagi pula, dia adalah alkemis kelas 1. Aku yakin seseorang menyesalinya sekarang. Banyak orang berbisik di antara mereka sendiri sementara yang lain melihat seorang pria parubaya yang berdiri di dekatnya. Pria parubaya itu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Aku ingat dia dan Duan Lingtian berbicara beberapa saat sebelumnya. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik dan mereka menjadi teman. Namun, dia menghindari Duan Lingtian seolah-olah dia adalah dewa kemalangan ketika tetua klan Lu Zhao, menjelaskan bahwa dia menentang Duan Lingtian. Aku ingat dia, saat itu, dia bilang dia tidak mengenal Duan Lingtian. Namun, posisi Duan Lingtian naik dalam sekejap mata setelah dia mengungkapkan identitasnya sebagai alkemis kelas 1. Jika pria itu tidak melakukan apa yang dia lakukan, mungkin dia bisa bangkit bersama Duan Lingtian. Itu takdir. Beberapa orang memiliki kesempatan tetapi tidak mengambilnya. Pada akhirnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah merasa tidak berdaya. Semakin banyak orang mulai mendiskusikan pria itu. Beberapa orang bersimpati dengannya, dan beberapa menikmati penderitaannya. Pria parubaya itu tidak lain adalah Huang Chun. Huang Chun berdiri di sana sementara diskusi di sekitarnya memasuki telinganya seperti jarum indik. Tubuhnya bergetar tanpa sadar. Diskusi itu mirip dengan menuangkan garam ke lukanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan penyesalan. Ejekan yang diterimanya seperti menambahkan bahan bakar ke api. Itu membuatnya merasa lebih menyesal. Kenapa aku melakukan itu? Jika saya tidak melakukan itu, mungkin saya bahkan tidak harus berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Saya mungkin bisa bergabung dengan Lu Clan secara langsung. Selain merasa menyesal, dia juga menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Suara mendesing. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahannya dan melompat ke langit. Dia menghilang di depan mata semua orang. Jelas dia tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi alkemis lagi. Duan Lingtian menyaksikan Huang Chun pergi tanpa emosi. Dia mengerti Huang Chun meninggalkannya untuk melindungi dirinya lebih awal. Namun, Huang Chun menyatakan bahwa dia tidak mengenalnya di kemudian hari. Ketika Huang Chun mengatakan itu, Duan Lingtian juga bertindak seolah-olah dia tidak mengenal Huang Chun. Oleh karena itu, dia tetap tanpa emosi bahkan ketika Huang Chun pergi. Biarkan kompetisi alkemis dimulai. Ketika Lu Shou mengangkat suaranya, orang-orang yang hadir tersentak kembali ke kenyataan dan berhenti membahas Huang Chun yang baru saja pergi. Ini mulai sekarang. Dalam seluruh sejarah kompetisi alkemis klan Lu,
kurasa mereka tidak pernah memiliki alkemis kelas 1 sebagai hakim mereka. Ini sepadan dengan perjalanan bahkan jika saya didiskualifikasi hari ini. Orang-orang akan sangat iri dan cemburu bahkan jika itu baru saja didiskualifikasi oleh alkemis kelas 1. Kelompok alkemis berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Duan Lingtian terdiam saat mendengar diskusi mereka. Sementara itu, pejabat senior dari klan Lu bisa berempati dengan mereka. Mereka akan merasakan hal yang sama jika mereka berada di posisi alkemis dan berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Segera setelah itu, kompetisi alkemis dimulai. Kompetisi dibagi menjadi babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Setengah dari peserta akan tersingkir di babak penyisihan. Di semifinal, akan ada 30 peserta yang tersisa setelah eliminasi. 30 peserta yang tersisa akan dapat memasuki klan Lu. Di final, para peserta akan diberikan peringkat mereka dan menerima hadiah dari Lu Clan. Dalam kompetisi alkemis, terlepas dari putarannya, semua orang akan menyempurnakan pil yang sama. Duan Lingtian sebagai hakim secara pribadi akan memeriksa hasilnya. Di kompetisi alkemis sebelumnya yang diselenggarakan oleh Lu Clan, para peserta hanya akan diuji kemurnian pilnya. Namun, itu berbeda untuk Duan Lingtian. Selain menguji kemurnian pil, ia dapat melihat seberapa baik teknik para peserta melalui pil dan menentukan siapa yang lebih menonjol. Duan Lingtian melakukan itu selama babak penyisihan dan tidak menemui keberatan. Namun, seseorang tidak puas selama semifinal. Penatua Duan, jelas bahwa kemurnian pil yang dia saring lebih rendah dari milikku. Mengapa dia lulus saat aku dieliminasi? Seorang alkemis menunjuk alkemis lain di sebelahnya dan menatap Duan Lingtian dengan ekspresi tidak puas. Bab 1072, Trik. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Pertanyaan sang alkemis kepada Duan Lingtian langsung membuat kegemparan orang banyak. Seseorang benar-benar berani menanyai seorang alkemis kelas 1. Semua orang, termasuk Xiong Quan, memiliki mata yang tertuju pada Duan Lingtian dan kemudian pil yang terlihat persis sama. Pil yang dia saring benar-benar memiliki kemurnian yang lebih tinggi daripada alkemis lainnya. Mengapa Penatua Duan melenyapkannya dan membiarkan orang lain maju ke babak berikutnya? Para alkemis yang berpartisipasi bingung. Apa yang terjadi? Selain mereka, bahkan orang-orang dari klan Lu yang dipimpin oleh pemimpin klan, Lu Rui, tampak ragu-ragu. Tidak semua orang di klan Lu adalah seorang alkemis. Namun, mereka bisa mengetahui kemurnian pil karena mereka berada di klan alkimia. Mereka dapat mengetahui bahwa pil dari alkemis yang menanyai Duan Lingtian memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Alkemis yang diterima Duan Lingtian ke babak berikutnya memaksakan senyum di wajahnya ketika dia melihat Duan Lingtian dan berkata, "Penatua Duan, dilihat dari kemurnian pilnya, aku benar-benar tidak sebaik dia." Alkemis yang menanyai Duan Lingtian menjadi lebih sombong setelah dia mendengar kata-kata alkemis lainnya. "Penatua Duan, saya tahu Anda seorang alkemis kelas 1. Saya jauh di belakang Anda dalam hal penyempurnaan obat, tapi kemampuan Anda untuk menilai tampaknya." "Sepertinya apa?" Duan Lingtian menyela saat dia meliriknya. "Apakah kamu pikir kamu lebih baik daripada dia dalam pemurnian obat hanya karena pil yang kamu saring memiliki kemurnian yang lebih tinggi daripada miliknya?" Mungkin, kompetisi alkemis yang diselenggarakan oleh klan Lu hanyalah kompetisi kemurnian pil, bukan level penyempurnaan obat. Duan Lingtian berkata sambil melirik orang-orang dari klan Lu yang dipimpin oleh pemimpin klan, Lu Rui. Jelas sekali dia menanyai mereka. Karena kita memurnikan pil yang sama, tentu saja kita akan menilai tingkat pemurnian obat berdasarkan kemurniannya, kalau tidak, bagaimana kita bisa menilainya? Alkemis yang diinterupsi oleh Duan Lingtian berkata dengan kemarahan yang benar. "Apakah kalian semua juga berpikir begitu?" Duan Lingtian melirik para alkemis yang berpartisipasi sebelum dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari Lu Clan. Segera setelah itu, dia menerima jawabannya. Apakah itu alkemis yang berpartisipasi atau orang-orang dari Lu Clan, mereka semua mengangguk satu demi satu. Jelas mereka semua memiliki pemikiran yang sama. "Kami tertarik untuk mengetahui apakah Penatua Duan memiliki cara lain untuk menilai tingkat penyempurnaan obat, mungkin Penatua Duan akan mengejutkan kami," kata Lu Rui dengan suaranya yang keras dan jelas. Alasan dia mengatakan itu adalah karena kepercayaan diri dan ekspresi tak kenal takut di mata Duan Lingtian. Tanpa sadar, dia percaya bahwa Duan Lingtian memiliki cara lain untuk menilai tingkat penyempurnaan obat. Setelah Lu Rui berbicara,
Duan Lingtian menjadi pusat perhatian. Tuan muda, bahkan Xiong Kuan menatap Duan Lingtian dengan penuh harap. Dia percaya tuan mudanya memiliki caranya sendiri. Sepertinya aku perlu memberi kalian semua pelajaran hari ini, kata Duan Lingtian dengan tenang sebelum dia membuang muka. Jika orang lain yang mengatakan itu, mungkin dia akan hancur berkeping-keping begitu dia selesai berbicara. Karena Duan Lingtian yang mengatakannya, mereka tidak sabar untuk mendengar sisa penjelasannya meskipun mereka merasa skeptis. Namun, mereka segera menyadari bahwa Duan Lingtian tidak memiliki niat untuk menjelaskan. Kalian berdua, perbaiki pilnya sekali lagi, kali ini saya akan mengajari Anda sedikit trik. Trik kecil ini pasti akan meningkatkan kemurnian pil yang Anda haluskan, kata Duan Lingtian dengan tenang sambil menatap keduanya, alkemis di sebelahnya. Ketika kalian berdua memurnikan pil, Duan Lingtian membocorkan trik kecilnya tanpa menyembunyikannya dari publik. Apa yang dia katakan didengar oleh semua orang dengan keras dan jelas. Sepertinya dia tidak ragu untuk mengungkapkan trik ini di depan umum sama sekali. Tekan telapak tangan kita di kuali, dan ketika pil keluar dari keran, buat lapisan perisai dengan melepaskan pil api dari telapak tangan kita dan buat pil itu menembusnya. Itulah trik yang Duan Lingtian ungkapkan. Triknya bukan apa-apa bagi Duan Lingtian, tetapi itu baru bagi para alkemis lainnya. Tentu, saya akan memperbaikinya lagi mengikuti trik yang Penatua Duan bagikan. Jika kemurnian pil yang saya saring masih lebih tinggi dari miliknya ini, apa yang akan Penatua Duan lakukan? Alkemis yang tidak puas bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Dia akan tersingkir dan kamu akan maju ke babak berikutnya jika kamu mengalahkannya, kata Duan Lingtian santai. Matanya tenang seolah-olah dia yakin alkemis yang tidak puas tidak akan mampu mengalahkan alkemis lainnya. Penatua Duan memiliki keyakinan seperti itu padaku. Hati alkemis lainnya tersentak, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Duan Lingtian, Penatua Duan, aku tidak akan mengecewakanmu. Jangan gugup, lakukan saja apa yang kamu lakukan sebelumnya, tentu saja, ingatlah untuk menggunakan sedikit trik yang saya ajarkan. Meskipun itu tidak akan memberikan dorongan besar pada kemurnian, dorongan itu masih signifikan dan bervariasi dari orang ke orang, kata Duan Lingtian. Ya, sang alkemis mengangguk dengan serius. Kamu boleh mulai, kata Duan Lingtian. Pada saat ini, kedua alkemis bersemangat tinggi saat mereka mulai memurnikan pil. Tekanan meningkat saat semua orang menyaksikan proses penyempurnaan mereka. Masing-masing dari mereka ingin mengalahkan yang lain untuk maju ke babak berikutnya. Selama mereka maju ke babak berikutnya, mereka akan dapat bergabung dengan klan Lu dan menjadi murid asing klan Lu. Waktu berlalu dengan tenang. Segera setelah itu, 1 jam telah berlalu. Pak, alkemis yang pilnya memiliki kemurnian lebih rendah dari yang lain menyelesaikan penyempurnaan terlebih dahulu. Dia menekan telapak tangannya di kuali dan memaksa pil keluar dari kuali. Sementara itu, dia ingat trik kecil yang diberikan Duan Lingtian sebelumnya. Dia melepaskan pil fire dari telapak tangannya untuk membuat lapisan perisai di atas keran. Suara mendesing. Sebuah pil ditembakkan dan melewati pil fire di atas lubang sebelum sang alkemis meraihnya dengan tangannya. Pil itu selesai. Pada saat ini, alkemis yang pilnya memiliki kemurnian lebih tinggi dari yang lain dan tidak puas dengan penilaian Duan Lingtian mengikuti alkemis lainnya dengan menyelesaikan penyempurnaan dan membentuk pil. Pil serupa muncul di tangannya. Namun, mata mereka melebar pada saat yang sama ketika ekspresi terkejut muncul di wajah mereka ketika mereka melihat pil satu sama lain. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Alkemis yang tidak puas sebelumnya menjadi pucat dan menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dia tidak mau mempercayai pemandangan di depan matanya. Dia tidak mau percaya karena dia menemukan kemurnian pil di tangannya hanya memiliki ketinggian kurang dari 5% dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, pil di tangan lawannya memiliki hampir 10% peningkatan kemurnian dibandingkan sebelumnya. Ketinggian mendekati 10%. Apa itu tadi? Dia telah mengalahkan alkemis yang tidak puas. Ini terlalu menakjubkan. Mata alkemis lainnya berbinar. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Trik itu meningkatkan kemurnian pilnya sebesar 10%. Sementara itu, peningkatan kemurnian pil yang disempurnakan lawannya kurang dari 5%. Mustahil, kamu pasti telah mengajarinya trik lain. Pasti itu,
kata alkemis yang tidak puas sambil menunjuk ke Duan Lingtian. Dia tidak mau menyerah. Aku mengajarinya trik lain. Duan Lingtian tertawa ketika mendengar itu. Tak lama kemudian, tawanya berubah menjadi seringai. Mengapa kamu tidak meminta alkemis lain untuk mencoba juga? Akhirnya, para alkemis yang telah maju ke semifinal dan belum tersingkir mulai memperbaiki pil dengan trik kecil yang diajarkan Duan Lingtian kepada mereka. Mereka melihat sesuatu yang aneh setelah berhasil memperbaiki pil. Beberapa dari mereka memiliki peningkatan kemurnian kurang dari 5% dibandingkan dengan pil yang mereka haluskan sebelumnya, sementara beberapa dari mereka memiliki peningkatan kemurnian lebih dari 10%. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku mengajarinya trik lain? Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh kepada alkemis yang tidak puas saat dia menatapnya. Wajah sang alkemis menjadi pucat, dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa dia telah memikirkan banyak hal. Namun, sang alkemis masih tidak bisa menerima apa yang terjadi dan bertanya dengan muram kepada Duan Lingtian, mengapa? Duan Lingtian tahu persis apa yang ingin diketahui oleh sang alkemis. Bahkan orang-orang dari klan Lu, termasuk pemimpin klan, tampak bingung. Jelas mereka ingin tahu jawabannya juga. Pil api adalah kuncinya. Duan Lingtian menjawab ketika perhatian semua orang tertuju padanya. Seseorang harus mengakui bahwa jawabannya tidak membantu kebingungan itu. Kuncinya adalah pil fire. Itu tidak benar. Saya seorang alkemis kelas 5. Pil fire yang saya lepaskan adalah pil fire kelas 5, namun, pil yang saya perbaiki menggunakan trik kecil hanya memberinya kurang dari 5% peningkatan kemurnian. Petik 2. Meskipun aku hanya seorang alkemis kelas 6, dan pil fire yang kulepaskan tidak sekuat milikmu, pil yang aku sempurnakan menggunakan trik kecil memiliki peningkatan kemurnian 10%. Apa ini? Para alkemis bingung. Peningkatan kemurnian pil lebih tinggi untuk beberapa alkemis kelas 6 dibandingkan dengan beberapa alkemis kelas 5. Secara alami, peningkatan kemurnian pil untuk beberapa alkemis kelas 6 lebih rendah daripada alkemis kelas 5. Ini bukan tentang grade pil fire tapi kemurnian pil fire. Biasanya, pil fire yang dikeluarkan oleh alkemis yang naik pangkat terlalu cepat akan lebih kasar dan lebih rendah di purity. Sementara itu, pil fire yang dikeluarkan oleh para alkemis yang belajar perlahan dan mantap biasanya akan lebih tepat dan lebih tinggi dalam kemurnian. Trik kecil yang saya sebutkan sebelumnya akan meningkatkan kemurnian pil yang terakhir ke tingkat berikutnya, sementara peningkatan kemurnian untuk yang pertama akan lebih rendah, kata Duan Lingtian dengan sabar saat dia menghadapi sekelompok orang yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi sunyi saat semua orang asyik dengan pikiran mereka. Penatua Duan layak menjadi alkemis kelas 1 karena menemukan trik seperti itu. Banyak dari mereka berseru satu demi satu setelah mereka sadar kembali. Bab 1073, Tanah Luar Selatan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian memandang sang alkemis yang meragukannya dan bertanya dengan tenang, sekarang, apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Jika dia tidak menggunakan pil fire untuk memurnikan pil selama langkah terakhir, pil yang disempurnakan oleh alkemis pasti akan berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkemis lainnya dalam hal kemurnian. Namun, hasilnya akan terbalik jika mereka memurnikan pil menggunakan pil fire. Duan Lingtian tidak bermaksud untuk menilai kemampuan para alkemis sepenuhnya berdasarkan kemurnian pil mereka. Terlepas dari kemurnian pil, dia juga mempertimbangkan kemurnian pil api. Semakin tinggi kemurnian pil fire, semakin besar potensi yang dimiliki sang alkemis. Dia tahu itu dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Dihadapkan dengan pertanyaan Duan Lingtian, alkemis yang tidak puas mengangguk padanya dengan ekspresi malu di wajahnya sebelum dia terbang dalam kekalahan. Terima kasih, Penatua Duan. Sementara itu, alkemis lainnya merasa heboh karena tidak menyangka bisa lolos ke semifinal dan melaju ke final. Dia juga telah menjadi murid asing Lu Clan. Para peserta yang lolos ke semifinal dan masuk final dalam kompetisi alkemis semuanya diterima sebagai murid asing Lu Clan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tingkat penyempurnaan obatmu bagus, dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi alkemis kelas 3 di masa depan jika kamu bekerja keras, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Seorang alkemis kelas 3, apakah kamu benar-benar berpikir aku mampu melakukan itu? Sang alkemis bertanya, emosinya bergejolak. Dia saat ini hanya seorang alkemis kelas 6.
Dia bahkan tidak berani memikirkan kemungkinan menjadi alkemis kelas 3 sebelum ini. Itu tergantung pada apakah Anda bersedia untuk berusaha. Anda harus keluar dari panggung dan menunggu final, kata Duan Lingtian. Ya, sang alkemis mundur dengan hormat ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sementara itu, semua mata yang menatap Duan Lingtian dipenuhi rasa hormat. Dia benar-benar seorang alkemis kelas 1. Hanya dengan beberapa kata, dia mengubah nasib sang alkemis yang sepertinya berada di pihak yang kalah. Berkat Duan Lingtian, sang alkemis berhasil lolos ke semifinal dan melaju ke final. Apa yang tercatat dalam buku pegangan yang diturunkan nenek moyang kita adalah benar, alkemis kelas 1 benar-benar luar biasa. Seorang tetua Lu Clan berseru. Teknik Duan Lingtian benar-benar meyakinkannya. Tentu saja, apakah ada alkemis kelas 1 yang tidak luar biasa dalam hal medisin Refinement Dao? Tetua klan Lu lainnya berkata, apa yang dilakukan Duan Lingtian sebelumnya tidak hanya membuatnya dikagumi oleh para alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi alkemis, tetapi juga membuatnya dikagumi oleh semua orang di klan Lu dan pemimpin klan mereka, Lu Rui. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani meragukan Duan Lingtian lagi. Semifinal kompetisi alkemis berakhir dengan sukses. Hanya 30 alkemis paling terkemuka yang tersisa. Namun, sebagian besar alkemis yang tersingkir tidak pergi. Sebaliknya, mereka menunggu dengan penuh semangat hingga final dimulai. Tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan besar bagi mereka untuk belajar. Jarang berada di hadapan begitu banyak alkemis yang luar biasa. Mungkin saja mereka akan menerima pencerahan dari salah satu alkemis dan memperdalam pemahaman mereka tentang medisin Refinement Dao. Final berjalan sesuai rencana. 30 murid asing Lu Clan naik ke atas panggung satu demi satu sementara Duan Lingtian melanjutkan tugasnya sebagai hakim utama. Dengan identitas alkemis kelas 1 Duan Lingtian, para hakim lainnya, termasuk Lu Shou, berdiri menonton dari jauh dan tidak berani menyela. Waktu terus berlalu ketika 30 alkemis mulai memperbaiki pil mereka. Sementara itu, Duan Lingtian mengomentari pil yang disempurnakan oleh masing-masing alkemis. Tidak peduli berapa lama atau pendek komentarnya, semua alkemis puas dengan hasilnya. Pengetahuan Duan Lingtian tentang penyempurnaan obat Dao mengejutkan semua orang lagi ketika dia mengomentari pil peserta. Sepertinya klan Lu kita telah mendapatkan jackpot kali ini. Aku khawatir rata-rata alkemis kelas 1 bahkan tidak layak untuk mengambil sepatu penatua Duan dalam hal teori penyempurnaan kedokteran Dao. Pemimpin klan dari klan Lu adalah seorang alkemis kelas 2. Dia tidak bisa menahan emosinya setelah melihat betapa luas pengetahuan Duan Lingtian. Suaranya yang rendah terdengar oleh semua orang di klan Lu, dan itu mengejutkan mereka. Pemimpin klan. Maksudmu bahkan Guild Master Cheng dari Guild Utama Alkemis Guild di Southern Outer Land tidak sebaik Elder Duan dalam hal teori medisin Refinement Dao. Lu Yuan menatap dengan mata kecilnya saat keterkejutan muncul di wajahnya yang montok. Saya telah mengunjungi Guild Master Cheng beberapa kali untuk meminta nasihat, meskipun dia juga seorang alkemis kelas 1, dia tidak selengkap Elder Duan dalam hal medisin Refinement Dao, jawab Lu Rui. Tiba-tiba, semua orang di klan Lu terdiam sekali lagi. Secara alami, mereka tahu siapa Guild Master Cheng itu. Itu adalah Guild Master dari Guild Utama Alkemis Guild di Southern Outer Lands di Cloud Continent. Dia adalah seorang alkemis kelas 1 yang terhormat. Sungai Ruosui di benua awan bertindak sebagai garis demarkasi dan memisahkan tanah dalam dan tanah luar. Tanah Pegunungan Utara, tempat klan Lu berada, terletak di sisi selatan tanah luar di benua awan. Daerah itu juga disebut Tanah Luar Selatan. Dinasti Darhan tempat Duan Lingtian berasal dan Tanah Pegunungan Utara keduanya terletak di Tanah Luar Selatan. Saat itu, aku hanya tahu tentang alkemis kelas 1 di Tanah Luar Selatan, dan itu adalah Guild Master Cheng. Sepertinya itu tidak lagi terjadi. Ya, siapa yang tahu ada alkemis kelas 1 yang mengerikan seperti Penatua Duan di Tanah Luar Selatan. Aku ingin tahu berapa banyak tetua Duan yang lebih muda dibandingkan dengan Guild Master Cheng. Dia masih muda, tapi tingkat penyempurnaan obatnya tinggi, terlebih lagi, bahkan pemimpin klan yang telah berbicara dengan Guild Master Cheng sebelumnya berpikir bahwa Guild Master Cheng tidak sebaik Elder Duan. Tetua klan Lu berbisik di antara mereka sendiri. Segera setelah itu, mata mereka secara bersamaan mendarat di siluet ungu di kejauhan. Pemuda itu menjadi lebih tak terduga di mata mereka sekarang. Duan Lingtian, Lu Bai masih memasang senyum lebar di wajahnya.
Sejak Duan Lingtian mengungkapkan identitas alkemis kelas 1, Lu Bai hanya tersenyum selain merasa terkejut. Dia tidak menyangka Duan Lingtian yang dia khawatirkan akan dibunuh oleh Lu Klan belum lama ini akan menjadi orang paling populer di klan hanya dalam sekejap mata. Penatua penjaga klan Lu, Lu Zi memandang Lu Rui dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin klan, karena Anda sangat memuji Penatua Duan, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke alkemis kelas 1 dengan nasihatnya?" Lu Rui, pemimpin klan dari klan Lu, menunjukkan bakat penyempurnaan obat yang luar biasa sejak dia masih muda. Dia dikenal sebagai orang yang paling mungkin menjadi alkemis kelas 1 dalam 100 tahun. Itu mungkin. Mata Lu Rui berbinar dengan antisipasi. Terkesiap, 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 terkesiap. Kata-kata Lu Rui membuat semua orang terkesiap. Semua orang, termasuk 3 tetua penjaga klan Lu, tersentak. Tanggapan Lu Rui benar-benar mengejutkan mereka. Mata mereka berbinar ketika mereka melihat Duan Lingtian lagi. Mereka menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat karya seni yang sangat langka. Namun, Duan Lingtian yang sibuk memeriksa para alkemis yang berpartisipasi tidak memperhatikan mata yang menatap. Segera setelah itu, dia keluar dengan peringkat 30 untuk para alkemis. Tak satu pun dari 30 alkemis memiliki keberatan mengenai peringkat. "Penatua Lu Shou, aku akan menyerahkan sisanya padamu," kata Duan Lingtian kepada Lu Shou setelah dia selesai dan kembali ke sisi Xiong Quan. Lu Shou menjawab tanpa penundaan lebih lanjut. Dia melihat ke-30 alkemis dan bersiap untuk memberikan hadiah yang telah dijanjikan klan Lu sebelumnya. Namun, seseorang mau tidak mau bertanya sebelum Lu Shou sempat berbicara. "Aku ingin tahu apakah 3 peserta teratas kompetisi alkemis akan mendapatkan saran dari Penatua Duan." Berdasarkan penghargaan klan Lu di masa lalu, 3 peserta teratas dalam kompetisi alkemis akan mendapatkan saran dari alkemis kelas 2 klan Lu. Sekarang Lu Klan memiliki alkemis kelas 1 yang memiliki pengetahuan dalam pemurnian obat sebagai penasihat sementara, itu membuat 3 peserta teratas bersemangat. Orang yang mengajukan pertanyaan adalah peserta yang menempati peringkat kedua dalam kompetisi alkemis. "Menjadi serakah bukanlah hal yang baik," kata Lu Shou sambil menatap mata sang alkemis dalam-dalam. Namun, dia tidak memberikan jawaban yang dikonfirmasi. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat pemimpin klan, Lu Rui. "Penatua Duan telah menempuh perjalanan jauh. Aku yakin dia kelelahan, Lu Bai, bawalah Penatua Duan dan rekannya untuk beristirahat," kata Lu Rui kepada Lu Bai. Dia sepertinya tidak menyadari tatapan Lu Shou yang diarahkan padanya. "Ya," Lu Bai menjawab dengan hormat sebelum dia melihat Duan Lingtian dan Xiong Quan. "Xiong Quan, ayo pergi," kata Duan Lingtian kepada Xiong Quan dan pergi bersama Lu Bai dengan peti es di belakangnya. Dia melihat semua orang dari klan Lu sebelum dia pergi. Dia mengangguk dan tersenyum pada mereka sebagai tanda hormat. Semua pejabat senior klan Lu, termasuk 3 tetua penjaga, tersenyum menanggapi Duan Lingtian. Mereka tidak berani menunda lebih jauh. Penatua Duan ini seperti permata berharga bagi mereka. Permata yang bisa membantu mereka menghasilkan alkemis kelas 1 di klan Lu. Kepergian Duan Lingtian mengecewakan 3 alkemis teratas dalam kompetisi alkemis. Bekerja keras setelah bergabung dengan klan Lu, dan berjuanglah untuk menonjol di klan, pada saat itu, Anda mungkin bisa menerima nasihat Penatua Duan, kata Lu Rui dengan tenang sambil melihat ke-30 murid asing klan Lu. Apa yang dikatakan Lu Rui membuat mata ke-30 alkemis menjadi cerah dan memenuhi wajah mereka dengan antisipasi. Namun, pejabat senior di klan Lu tahu betul bahwa dengan tingkat penyempurnaan obat Penatua Duan yang cukup tinggi bahkan untuk menasihati pemimpin klan mereka, bahkan alkemis kelas 2 lainnya di klan Lu harus menunggu giliran untuk mendapatkan nasihat Penatua Duan. Terlepas dari beberapa alkemis kelas 2, masih ada sekelompok alkemis kelas 3 di Lu Klan. Itu lebih sulit daripada membidik langit untuk orang-orang kecil yang baru saja bergabung dengan Lu Klan untuk menerima saran dari Penatua Duan. Bab 1074, Ruth memperbaiki jiwa, rumput penstabil jiwa. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Ketika mereka memasuki perkebunan Lu Klan, mata Lu Bai secara tidak sengaja jatuh pada peti mati es di sebelah Duan Lingtian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah wanita yang terbaring di peti mati es. Dia memiliki kesan mendalam tentang wanita berpakaian merah. Dia adalah wanita yang bersama Duan Lingtian dan penyelamat hidupnya ketika dia hampir terbunuh saat itu.
Dia terkejut dengan betapa cantiknya wanita itu saat itu. Dia belum pernah melihat wanita cantik seperti itu di tanah pegunungan utara. Dia putri penyelamatmu. Mata Duan Lingtian dipenuhi dengan kesukaan ketika dia melihat Feng Tianwu yang berbaring di peti mati es. Putri penyelamatku. Ekspresi Lu Bai sedikit berubah. Apa yang terjadi dengannya? Pada saat ini, Lu Bai mulai mengamati dengan cermat Feng Tianwu yang terbaring di peti mati es. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa tubuh Feng Tianwu masih memiliki nafas kehidupan yang kuat. Dia tidur nyenyak, jiwanya telah terputus sehingga dia dalam keadaan koma. Duan Lingtian menghela nafas. Lu Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Namun, Duan Lingtian tidak yakin apakah dia memahami situasinya. Tuan muda, pada saat ini, Xiong Kuan yang mengikuti dari sisi Duan Lingtian berkata kepadanya dengan hormat, saya ingat Anda mengatakan Nona Tianwu akan bangun selama Anda menemukan beberapa bahan langka dan berharga. Lu Klan telah ada selama 10.000 tahun, mungkin mereka memiliki bahan berharga yang akan membantu membangunkan Nona Tianwu. Xiong Kuan menatap Lu Bai dengan antisipasi setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Kata-kata Xiong Kuan menyentak Duan Lingtian. Tepat sekali, kenapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Lu Klan adalah klan yang telah ada selama 10.000 tahun. Di benua awan, selain dari dua klan kuno yang berada di puncak di benua awan, hanya ada sedikit kekuatan yang masih ada setelah 10.000 tahun. Secara alami, Duan Lingtian tahu itu dengan sangat baik. Itu tidak terpikir olehnya karena kepalanya dipenuhi dengan semua kemustahilan. Karena dia mewarisi ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia tahu bahan berharga sangat langka. Itu langka di benua awan, dan tidak ada harta besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Karena itu, dia secara tidak sadar berpikir tidak mungkin menemukan bahan berharga di tanah luar karena mungkin tidak ada bahkan di tanah dalam. Lu Bai, apakah klan Lu memiliki koleksi Soul Fixing Root dan Soul Stabilizing Grass? Duan Lingtian bertanya dengan mendesak sambil menatap Lu Bai. Meskipun dia tidak yakin apakah Lu Klan memiliki dua bahan berharga yang dapat membantu memperbaiki jiwa Feng Tianwu, dia tetap memutuskan untuk bertanya. Dia tidak bisa melewatkan peluang apapun. Tidak peduli apa, Lu Klan telah ada selama 10.000 tahun. Mereka mungkin memiliki koleksi dua bahan berharga. Akar penguat jiwa, rumput penstabil jiwa. Lu Bai menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang dua item ini. Kenapa aku tidak membantumu menetap di akomodasimu dulu? Setelah istirahat, aku akan membawamu ke pemimpin klan. Mungkin pemimpin klan mungkin tahu sesuatu tentang itu, saran Lu Bai. Duan Lingtian mengangguk. Ada secercah harapan di matanya. Jika Lu Klan benar-benar memiliki Soul Fixing Root dan Soul Stabilizing Grass, dia akan mampu membuat ramuan untuk memperbaiki jiwa Tianwu yang terputus dan membangunkannya. Saya harap saya akan beruntung, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Tidak peduli apakah itu Soul Fixing Root atau Soul Stabilizing Grass, keduanya adalah bahan langka dan berharga di benua awan. Bahkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali hanya melihatnya beberapa kali. Segera setelah itu, Duan Lingtian dan Xiong Kuan tiba di gedung-gedung di sisi timur perkebunan Lu Klan di bawah pimpinan Lu Bai. Mereka tiba di luar sebuah rumah terpencil yang dikelilingi oleh rumah-rumah besar lainnya. Tuan muda kedua, di luar mansion yang luas, seorang pelayan cantik berdiri di sana dan membungkuk hormat kepada Lu Bai. Lu Bai mengangguk kepada pelayan itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini dan seterusnya, Penatua Duan akan tinggal di sini, saya akan mengirim beberapa orang lagi nanti, tolong perlakukan Penatua Duan dengan baik. Jika Penatua Duan tidak puas dengan penampilan Anda, saya tidak bisa menyalahkan pemimpin klan. Apakah Anda mengerti? Kata-kata Lu Bai berhasil menakuti pelayan yang berdiri di pintu masuk mansion. Penatua Duan, mata pelayan itu tertuju pada Duan Lingtian sebelum akhirnya tertuju pada Xiong Kuan. Menurutnya, pria yang lebih tua ini lebih terlihat seperti seorang yang lebih tua. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Lu Bai tersenyum dan mengangguk pada Duan Lingtian dan Xiong sebelum dia berkata, ketika kalian berdua sudah beristirahat dengan baik, suruh dia membawa kalian berdua ke mansion yang aku tinggali. Tentu, Duan Lingtian dan Xiong Kuan keduanya mengangguk. Setelah Lu Bai pergi, pelayan itu menghela nafas lega seolah-olah bebannya telah terangkat. Dia kemudian tersenyum ketika dia melihat Xiong Kuan. Senang bertemu denganmu, Penatua Duan. Namaku Xiao Yun.
Aku akan mengurus kebutuhan harianmu mulai hari ini dan seterusnya. Xiong Kuan merasa canggung. Gadis, kamu salah, tetua Duan tuan mudaku, kata Xiong Kuan dengan malu dan menatap Duan Lingtian. Ah, pelayan Xiao Yun terkejut. Dia kemudian mulai mengamati Duan Lingtian saat dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya di wajahnya yang cantik. Dia bergumam, apakah Anda benar-benar penatua Duan? Duan Lingtian merasa geli oleh pelayan Xiao Yun dan bertanya dengan bercanda, apa? Saya tidak terlihat seperti itu. Tidak, penatua Duan, aku hanya berpikir itu agak sulit dipercaya. Klan Lu kami tidak pernah memiliki penatua semuda dirimu, kata pelayan Xiao Yun segera. Dia melanjutkan untuk mengamati Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah dia mencoba mencari tahu apa yang istimewa dari Duan Lingtian, dan bagaimana dia bisa menjadi tetua asing Lu klan. Meskipun dia hanya seorang pelayan, dia tahu segalanya tentang klan Lu. Kecuali murid asing Lu klan sangat mampu, itu pasti tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi seorang penatua. Penatua Duan, silakan masuk. Segera setelah itu, pelayan Xiao Yun sadar kembali dan menyambut Duan Lingtian ke mansion di belakangnya. Dia mengatur akomodasi untuk Duan Lingtian di kamar yang luas. Ruangan itu besar dan dilengkapi dengan semua perabotan yang diperlukan. Itu adalah kamar tidur utama mansion. Bang, ketika Duan Lingtian mengangkat lengannya, peti mati es mengikutinya ke dalam ruangan dan mendarat dengan kokoh di atas meja di ruangan itu. Sangat cantik. Pelayan Xiao Yun memperhatikan peti mati es yang telah mengikuti Duan Lingtian dari awal. Dia hanya memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan benar sekarang. Segera setelah itu, dia melihat wanita berpakaian merah berbaring di peti mati es. Mau tak mau dia merasa sedikit malu ketika melihat wajah cantik wanita berbaju merah itu. Jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa membubarkan diri, saya ingin istirahat, kata Duan Lingtian. Ya, Tuan Muda, kata Xiong Kuan dengan hormat dan menatap pelayan Xiao Yun. Gadis, kita harus pergi sekarang. Hamba Xiao Yun sadar kembali dan memalingkan muka dari wanita berpakaian merah yang terbaring di peti mati es dengan enggan. Dia kemudian mengikuti Xiong Kuan keluar dari ruangan. Xiong Kuan menutup pintu untuk Duan Lingtian. Paman, bagaimana aku harus memanggilmu? Pelayan Xiao Yun memandang Xiong Kuan. Xiong Kuan, kata Xiong Kuan dengan sikap dingin. Paman Xiong Kuan, apakah kamu tahu siapa wanita yang terbaring di peti mati es di sebelah penatua Duan? Ini pertama kalinya aku melihat wanita cantik seperti itu, pelayan Xiao Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia nyonya Tuan Muda. Xiong Kuan menghela nafas. Dia memperhatikan bahwa pelayan Xiao Yun akan mengajukan pertanyaan lain sehingga dia dengan cepat berkata, baiklah, nak. Berhentilah mengajukan begitu banyak pertanyaan, tolong atur kamar untukku juga. Setelah Xiong Kuan dan pelayan Xiao Yun meninggalkan kamar tidur utama, Duan Lingtian pergi ke peti mati es dan membelainya dengan lembut. Dia melihat ke peti mati es dan dengan lembut menatap Feng Tianwu yang terbaring di sana. Tianwu, istirahatlah dengan baik, kakak Duan akan segera membangunkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menunggu lama, kata Duan Lingtian lembut, suaranya sangat lembut. Beberapa saat kemudian, Duan Lingtian mengganti pakaiannya dan beristirahat di tempat tidur. Dia tertidur dengan cepat, sudah lama sejak dia beristirahat dengan baik seperti ini. Di sisi lain, Xiong Kuan duduk di kamarnya mengikuti pengaturan pelayan Xiao Yun. Setelah Xiong Kuan menetap, wajah pelayan Xiao Yun dipenuhi dengan keraguan. Dari mana penatua Duan berasal? Dilihat dari usianya, dia seharusnya tidak jauh lebih tua dariku. Itu tidak benar. Segera setelah itu, pelayan Xiao Yun sepertinya mengingat sesuatu saat wajahnya yang cantik sedikit berubah. Di klan Lu, mereka yang memiliki kemampuan untuk menjadi tetua asing adalah seseorang dengan kemampuan yang kuat atau alkemis yang luar biasa. Jika manusia Elder Duan, dilihat dari usianya, tidak mungkin dia memiliki kemampuan yang kuat. Bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang alkemis dan tetua asing klan Lu kita. Itu artinya, dia iblis. Iblis yang kuat. Keringat menetes di dahinya saat dia memikirkan hal ini. Belum pernah dalam hidupnya dia bertemu atau berinteraksi dengan iblis sebelumnya. Kudengar iblis memiliki temperamen yang aneh, beberapa dari mereka bahkan akan berubah kembali ke penampilan aslinya untuk memakan manusia hidup-hidup. Pelayan Xiao Yun mulai menggigil saat memikirkan hal ini. Kakak Xiao Yun. Tiba-tiba, suara seperti oriole yang datang dari luar mansion membuat pelayan Xiao Yun tersadar dari pikirannya.
Dia berjalan keluar dari mansion setelah menyeka keringat dingin dari wajahnya. Dia melihat 6 pelayan berjalan ke arahnya begitu dia melangkah keluar dari pintu masuk mansion. Apakah Tuan Muda kedua meminta kalian semua untuk datang? Sebagai pelayan Lu Clan, mereka sangat mengenal satu sama lain. Mata Xiao Yun terbuka lebar karena kaget saat melihat ke-6 pelayan itu. Dari apa yang dia tahu, paling banyak 2 hingga 3 pelayan akan diturunkan ke rumah besar tempat para tetua tinggal. Bahkan mansion tempat pemimpin klan tinggal hanya memiliki 5 pelayan. Namun, ada total 7 pelayan, termasuk dia, hanya untuk melayani penatua asing. Siapa penatua Duan itu? Pada saat ini, pelayan Xiao Yun samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan jika penatua Duan itu adalah pembangkit tenaga listrik Raja Iblis, apakah dia pantas mendapatkan perlakuan berlebihan seperti itu? Saudari Xiao Yun, Anda akan menjadi bos besar kami mulai hari ini dan seterusnya. Anda benar-benar beruntung diberi pekerjaan yang luar biasa. Ke-6 pelayan yang baru saja tiba memandang pelayan Xiao Yun dengan iri. Itu menyebabkan pelayan Xiao Yun merasa lebih bingung. Bab 1075, Konsep Pedang Tingkat Lanjut Tingkat ke-8. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Pekerjaan yang bagus. Pelayan Xiao Yun mengernyitkan alisnya saat dia bertanya, apakah ada yang kalian semua tahu? Atau, mungkin, kalian pernah mendengar tentang penatua Duan muda itu? Serius, Sister Xiao Yun, Anda tidak mendengar tentang penatua Duan? Ke-6 pelayan itu menatap Xiao Yun seolah dia bertingkah aneh. Apakah itu aneh? Melihat respon 6 orang ini, Xiao Yun tidak bisa menahan perasaan terkejut. Saudari Xiao Yun, saya pikir berita tentang penatua Duan telah menyebar ke seluruh Lu Clan. Anda melayani penatua Duan, dan Anda paling dekat dengan bulan, tetapi Anda sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang ini. Ke-6 pelayan menggelengkan kepala saat mereka menghela nafas. Mereka merasa bahwa Xiao Yun kurang dalam hal mengikuti berita terkini. Berhenti dengan ketegangan, kalian berenam. Xiao Yun tersenyum kecut. Ke-6 pelayan tidak melanjutkan omong kosong mereka lagi. Mereka mengobrol dengan bersemangat saat mereka menceritakan kisah tentang bagaimana penatua Duan menjadi tetua klan Lu saat dia tiba di klan Lu. Ketika penatua Duan pertama kali tiba di klan Lu, dia membunuh penatua Lu Zhao. Dan dia juga membunuh Tuan Muda ketiga. Ketika dia mendengar tentang tindakan penatua Duan muda, bagaimana kedua tetua penjaga klan Lu muncul, dan ingin membunuhnya, Xiao Yun berkeringat dingin atas namanya. Namun, dia tahu itu berakhir dengan baik untuk penatua Duan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melayani penatua Duan sama sekali. Seorang alkemis kelas 1, Xiao Yun segera menyipitkan matanya ketika dia mendengar tentang penatua Duan muda yang mendemonstrasikan pil fire kelas 1 dan mengungkapkan identitasnya sebagai alkemis kelas 1. Seorang alkemis kelas 1 di atas itu. Lalu, apakah ini berarti penatua Duan bukan iblis? Tetapi, bagaimana mungkin dia, seorang manusia biasa, adalah kelas terhormat? Seorang alkemis dan juga memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh penatua Lu Zhao yang berada di tahap transformasi kekosongan tingkat ke-8. Xiao Yun bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun suaranya tidak keras, itu masih terdengar jelas oleh 6 pelayan lainnya. Saudari Xiao Yun, kami tidak akan percaya bahwa manusia seperti itu ada juga jika sebelumnya. Namun, faktanya ada di depan wajah kami, memaksa kami untuk mempercayainya. Benar. Sister Xiao Yun, saat ini, seluruh Lu Clan sedang sibuk mendiskusikan Elder Duan. Mereka semua mengatakan dia monster langka di Cloud Continent. Selain itu, beberapa orang bahkan mengatakan bahwa penatua Duan adalah hadiah dari dewa untuk klan Lu. Setelah hampir 1000 tahun, akhirnya ada alkemis kelas 1 di klan Lu kita. Begitu berita ini menyebar, itu akan mengejutkan seluruh tanah pegunungan utara, bahkan mungkin setengah dari tanah luar selatan. Ke-6 pelayan mengobrol dengan bersemangat, kegembiraan bisa terdengar dalam suara mereka. Meskipun mereka hanya pelayan, mereka juga dapat dianggap sebagai setengah anggota klan Lu dan memiliki kebanggaan yang sama dengan klan Lu. Aku tidak percaya penatua Duan sebenarnya ini, saat dia mengingat pria muda berpakaian ungu yang bahkan tidak memiliki sedikit udara angkuh di sekitarnya, dan bagaimana dia bertindak begitu santai di depan dari dia, pelayan Xiao Yun merasa kedinginan mengalir di punggungnya. Pemuda berpakaian ungu itu sebenarnya adalah orang yang luar biasa.
Tidak hanya kekuatan bela dirinya yang menakutkan, tetapi dia juga seorang alkemis kelas 1. Segera setelah itu, 6 pelayan baru bertanya kepada Xiao Yun dengan tidak sabar, "Saudari Xiao Yun, bagaimana dengan Penatua Duan itu? Apakah dia santai?" "Penatua Duan sangat baik, sangat santai," jawab Xiao Yun. Duan Lingtian tidak tahu berapa lama dia tidur dan secara bertahap bangun. Dia melirik peti mati es di atas meja di dekatnya sebelum dia turun dari tempat tidur. Setelah bersih-bersih, dia berganti pakaian baru dan berjalan keluar kamar. "Penatua Duan, Penatua Duan." Saat Duan Lingtian membuka pintu kamar dan berjalan keluar, 2 suara merdu bergema di telinganya. Baru kemudian dia menyadari ada pelayan yang berdiri di kedua sisi pintu kamarnya. "Selamat pagi." Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban tetapi tersenyum kecut di dalam hatinya. "Lu Bei itu, dia benar-benar menemukan beberapa pelayan lagi untukku." Pada saat yang sama, Duan Lingtian melihat ada beberapa pelayan lagi yang sibuk bekerja di kediaman tempat dia tinggal saat ini. "Penatua Duan, saya telah membawa beberapa orang untuk membantu Anda membersihkan kamar." Segera setelah itu, Duan Lingtian melihat pelayan Xiao Yun berjalan ke arahnya. Setelah menyapanya, kedua pelayan yang dibawa ke sini memasuki kamarnya dan mulai membersihkan diri. Secara alami, itu terutama untuk menyapu dan membersihkan debu. Ketika ketiga pelayan itu akhirnya keluar, seluruh ruangan menjadi bersih. "Penatua Duan, apakah ada hal lain yang Anda ingin kami lakukan?" Setelah pelayan Xiao Yun membawa pelayan keluar, dia memandang Duan Lingtian dengan hormat dan menunggu instruksi lebih lanjut. Pada saat ini, Duan Lingtian juga memperhatikan cara pelayan Xiao Yun ketika dia berbicara dengannya telah mengalami perubahan total dibandingkan ketika dia pertama kali tiba. Cara santai dari masa lalu digantikan dengan formalitas sekarang. "Xiao Yun, kamu tidak harus terlalu formal. Santai saja seperti sebelumnya," kata Duan Lingtian. "Aku tidak berani," jawab pelayan Xiao Yun dengan kepala tertunduk. "Apa lelucon?" Sebelumnya, dia tidak tahu tentang latar belakang Penatua Duan. Sekarang dia mengetahui tentang latar belakangnya, dia tidak akan berani bertindak santai bahkan jika keberaniannya meningkat 100 kali lipat. Ketika Duan Lingtian melihat ini, dia merasa sedikit tidak berdaya meskipun dia tidak melanjutkan masalah ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Pergi dan undang tuan muda kedua ke sini." "Ya," jawab pelayan Xiao Yun sebelum dia pergi. Adapun 2 pelayan lainnya, mereka kembali berdiri seperti patung di sisi pintu kamar Duan Lingtian. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar untuk mencari Xiong Kuan. Dia meninggalkan peti mati es di dalam ruangan. Ini adalah klan Lu Gunung Utara, salah satu dari 2 kekuatan terkuat di tanah pegunungan utara. Menurutnya, tidak ada yang berani mencari masalah di sini. Karena alasan ini, dia menganggap aman untuk meninggalkan peti mati es di dalam ruangan. Selain itu, dia akan tinggal di klan Lu untuk waktu yang singkat. Dipimpin oleh pelayan, Duan Lingtian akhirnya menemukan Xiong Kuan di halaman belakang kediaman dalam waktu singkat. Dia melihat Xiong Kuan melatih keterampilan pedangnya, butiran keringat menetes dari dahinya. "Xiong Kuan." Duan Lingtian menghela nafas dalam hati ketika dia melihat Xiong Kuan bekerja sangat keras. Secara alami, dia tahu alasan mengapa Xiong Kuan bekerja sangat keras. Itu untuk menjadi lebih kuat sehingga dia bisa melayani dan membantunya. Itu juga karena dia tidak ingin menjadi beban bagi Duan Lingtian. "Tuan muda." Xiong Kuan menghentikan gerakannya ketika dia melihat Duan Lingtian. "Xiong Kuan, seberapa banyak yang kamu pahami dari pesan yang terkandung dalam kata pedang?" Duan Lingtian tersenyum. Kata pedang yang Duan Lingtian bicarakan tidak lain adalah prasasti yang ditinggalkan oleh seorang pria yang menyebut dirinya pedang suci di ngarai pegunungan yang terletak di dekat desa Xiong Kuan di hutan kerajaan Azure. Kata pedang itu mengandung sejumlah besar pengetahuan seni pedang. Menurut spekulasi Duan Lingtian, bahkan jika dia hanya memahami 1% dari pengetahuan seni pedang yang terkandung dalam kata pedang, dia akan bebas melakukan apapun yang dia suka di benua awan. Ini adalah sesuatu yang dia temukan belum lama ini. Dia baru-baru ini mengembangkan pemahaman lebih lanjut tentang kata pedang yang dia hafal. Karena alasan itu, dia mampu meningkatkan konsep pedangnya ke konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-8 dalam satu gerakan. Meskipun saat ini dia tidak memiliki ketinggian di area lain, dia memiliki kekuatan tambahan 300 naga bertanduk kuno karena peningkatan konsep pedangnya. Hanya dengan pedang roh kuasa Royal Grade,
dia bisa mengerahkan kekuatan 3.800 naga bertanduk kuno jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ini belum termasuk energi bumi yang bisa dia pinjam menggunakan konsep buminya. Karena alasan ini, dia mampu membunuh Lu Zhao, tetua klan Lu yang berada di transformasi kekosongan tingkat ke-8, hanya dengan satu pukulan. Tuan muda, saya bodoh. Saya belum membuat kemajuan sama sekali. Xiong Quan tersenyum kecut dengan wajah panjang. Jangan khawatir, segalanya akan datang pada waktunya sendiri. Siapa tahu, suatu hari Anda mungkin mendapat pencerahan dan memahaminya hanya dengan menjentikkan jari, Duan Lingtian meyakinkannya. Namun, ekspresi sedih di wajah Xiong Quan menunjukkan bahwa jaminannya tidak berhasil. Duan Lingtian, pada saat ini, suara nyaring dan familiar bergema di udara, memecah kesunyian. Lu Bai, orang yang datang tidak lain adalah Lu Bai, tuan muda kedua klan Lu. Tanpa berbelit-belit, Duan Lingtian segera mengangkat topik utama. Lu Bai, aku ingin bertemu dengan pemimpin klan. Ketika kamu memberitahuku tentang Soul Fixing Root dan Soul Stabilizing Grace atau semacamnya, aku sudah memberitahu pemimpin klan tentang itu. Kamu seharusnya dapat mengetahui hasilnya ketika kamu melihat pemimpin klan. Lu Bai tahu tujuan utama Duan Lingtian ingin bertemu dengan pemimpin klan dari klan Lu, jadi dia melanjutkan dengan belak-belakan. Dua bahan berharga yang Anda sebutkan terdengar seperti bahan obat dilihat dari namanya. Kami memiliki bahan obat langka yang tak terhitung jumlahnya di klan Lu koleksi. Siapa tahu, hal-hal yang Anda cari mungkin ada di sana juga. Aku sangat berharap begitu. Duan Lingtian mengangguk sebelum berbalik untuk melihat Xiong Quan. Song Quan, apakah kamu ingin ikut? Tuan muda, saya tidak akan ikut. Saya masih ingin tinggal dan berkultivasi untuk sementara waktu. Selain itu, saya juga bisa menjaga Nona Tianwu jika saya tinggal, jawab Xiong Quan. Baik, Duan Lingtian mengangguk dan melanjutkan mengikuti Lu Bai untuk menemui Lu Rui, pemimpin klan dari klan Lu. Kediaman tempat Lu Rui tinggal tidak jauh dari kediaman Duan Lingtian. Bahkan, rumah Lu Bai juga tidak jauh. Sisi timur kediaman Lu klan kami ditempati oleh pejabat tinggi dan murid-murid lineal klan kami. Kediaman megah di depan adalah kediaman pemimpin klan, Lu Bai menjelaskan sambil menunjuk ke depan. Saat Duan Lingtian mendengar kata-katanya, dia meliriknya. Tempat tinggal yang megah dan megah berdiri di kejauhan. Itu menonjol di antara semua tempat tinggal di sekitarnya dan sangat menarik perhatian. Hah! Duan Lingtian mulai mengerutkan kening saat mereka terus berjalan ke depan. Dia bisa dengan jelas merasakan seseorang menatap lekat-lekat padanya dari kejauhan. Ketika dia melihat ke arah, dia melihat seorang pria mendekati paruh baya berjalan ke arahnya dan Lu Bai ketika seorang pria tua mengikuti di belakangnya. Duan Lingtian mendengar dengusan Lu Bai. Jelas dengusan itu ditujukan untuk orang asing. Lu Bai, mengapa kamu tidak menyapa kakakmu ketika kamu melihatnya? Pada saat ini, pemuda catatan TL, sepertinya definisi penulis tentang seorang pemuda adalah seseorang yang berusia di bawah 50 tahun, yang berpakaian abu-abu tiba di depan Duan Lingtian dan Lu Bai. Tatapannya beralih dari Duan Lingtian ke Lu Bai. Apakah kita sedekat itu? Lu Bai menjawab dengan jijik saat dia menatap dingin pada pemuda berpakaian abu-abu itu. Lu Bai, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Senyum di wajah pemuda berbaju abu-abu itu tetap ada di wajahnya dari awal hingga akhir meskipun Lu Bai tidak repot-repot menunjukkan ekspresi menyenangkan padanya. Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa kagum dengan temperamennya yang baik.